Jadi kita sangat susah sekali untuk mengubah mindset. Dok, bisa nggak sih 1 minggu ini kulit saya bisa jadi putih? Karena ternyata tolak ukur kecantikan orang Indonesia putih, cantik itu harus putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahagia, bertemu dengan saya lagi Dr. Edi Subagio dalam obrolan cantik. Nah, obrolan cantik ini yaitu ada di The Konsulat Resto, Jalan Darmo Kali nomor 10. Nah, pada saat ini saya itu menghadirkan seorang tamu yang benar-benar spesial di bidang kecantikan, yaitu Dr. Linda. Ya, Dr. Linda, beliau owner dari Elma Skin yang ada di Surabaya. Kita langsung sapa beliau ya, sahabat Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Linda. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah. Gimana kabarnya nih, Dok? Alhamdulillah sehat, Dok. Alhamdulillah baik. Oh, sehat baik. Dok, ini sekarang nih di lapangan ini atau booming sekali tentang kecantikan ya. Banyak sekali orang-orang pakai produk-produk kecantikan yang asal-asalan ya. Jadi asal-asalan. Maka dari itu saya mengundang Dr. Linda agar memberikan materi, jadi ilmu agar orang-orang yang pakai di sana bisa bagus nih. Nah, karena pakai sembarangan maka timbul berbagai masalah kulit, Dok. Betul sekali, Dok. Banyak sekali masalah kulit. Ya, saya ingin tahu nih, jelaskan masalah kulit itu apa aja sih sebenarnya, Dok? Iya, betul. Ada 2 garis besar sih, Dok, kalau akibat pemakaian krim-krim yang sembarangan. Karena sekarang marketplace aja dia jual bebas ya, Dok. Jual bebas krim-krim racikan, kemudian krim yang tidak ada labelnya, dan orang awam tuh dengan mudah membelinya. Untuk pemakaian krim-krim yang sembarangan itu secara garis besar ada 2 permasalahan sih. Bisa jerawat, kemudian bisa juga timbul flek hitam. Jerawat dan flek hitam ya. Betul. Ada juga masalah kulit lain, Dok, seperti kulitnya jadi sensitif, kalau kena matahari jadi merah, kemudian terasa pedih, kemudian gatal dan rasa terbakar seperti itu. Kemudian kulitnya juga jadi mudah sekali beruntusan, Dok. Gitu ya. Iya. Itu akibat misalnya coba-coba pakai krim krim online kayak yang kira-kira tidak ada dokternya, begitu ya, Dok ya. Betul sekali, Dok. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang ditimbulkan benar-benar dari pemakaian produk yang tidak aman atau tidak konsultasi dengan dokternya. Betul. Nah, tadi ada 2 disebutkan oleh dokter ya. Betul sekali, Dok. Bisa timbul masalah flek ya. Betul. Atau disebut juga hitam, hiperpigmentasi ya. Nah, kalau menurut Dokter Linda, kira-kira kalau sudah terjadi flek atau hiperpigmentasi itu harus diapain, Dok? Nah, iya. Sebelum kita bahas harus diapain, harus ngerti dulu sih sebenarnya. Betul. Flek itu apa sih? Betul. Jadi flek itu sebenarnya kelainan pigmen ya, Dok, atau hiperpigmentasi yang diakibatkan karena melanin yang terlalu banyak di kulit. Salah satunya disebabkan karena pemakaian kosmetik yang secara bebas, kemudian yang tidak ada label BPOM-nya, tidak dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Kemudian apabila sudah terjadi timbul flek, harus diapain? Yang pertama harus konsultasi ke dokter. Konsultasi kepada dokter yang kompeten di bidangnya. Terus kemudian mengikuti saran pengobatan dari dokter. Kemudian kalau dari medis sendiri, untuk pengobatannya tetap kita berikan obat-obat topikal atau obat yang langsung dioleskan ke wajah berdasarkan permasalahan kulit wajah, yaitu flek atau yang biasa disebut hiperpigmentasi atau melasma. Seperti itu. Kita akan memberikan beberapa whitening agent, kemudian seperti whitening agent, kemudian bisa keratolitik, seperti itu. Kemudian apabila obat topika sudah kita berikan, kita akan evaluasi dalam jangka waktu tertentu. Ya, dan setiap orang beda nggak, Dok? Beda, Dok, tentu beda sekali. Karena melasma itu tiap individu juga beda tingkat keparahannya. Kemudian penyebab juga menjadi salah satu kita menentukan option terapi seperti itu. Kemudian apabila sudah kita berikan terapi topikal dan kita evaluasi dalam jangka waktu tertentu, kemudian kita lihat bagaimana hasilnya, memuaskan atau tidak. Kemudian apabila kita rasa kurang, kita akan menambahkan modalitas terapi seperti chemical peeling, kemudian bisa juga option lain seperti laser, seperti itu, Dok. Dan
Sekarang banyak sekali optional terapi seperti tindakan-tindakan injectable yang ada whitening agentnya, yang ada asam tranexamat, kemudian yang terbaru juga ada succinate acid seperti itu. Dan bisa ditambahkan juga bahan-bahan yang bersifat skin restoration seperti DNA healer yang berisi DNA salmon, kemudian asam hyaluronat yang berfungsi untuk redermalisasi agar lapisan kulit pada flek atau melasma tersebut menjadi kualitasnya lebih baik. Sehingga kalau kualitas kulitnya lebih baik akan memudahkan kita untuk memberikan terapi, option terapi, kemudian juga akan memaksimalkan hasil dari terapi yang kita berikan. Gitu ya dok ya. Jadi intinya kalau sudah ada masalah kayak flek ya atau melasma atau hiperpigmentasi, benar-benar harus konsultasi ke dokter ya. Ya betul sekali dokter, karena pemilihan terapinya sangat banyak ya dok, modalitas terapinya sangat banyak. Kemudian untuk obat-obat topikal yang diberikan juga harus tricky ya dok, karena harus kita sesuaikan penyebabnya apa sih. Kalau karena dia penyebabnya pembelian krim yang sembarangan dari marketplace sampai mukanya merah, kemudian flek hitam yang sampai ke biru-biruan, tentunya kita juga tidak asal-asalan dalam memberi terapi topikal seperti itu. Nah, ada nggak dok, misalnya pasiennya dokter Linda ini ya, datang sudah flek ini, fleknya tebal, terus dia minta, dok tolong dong diobatin, saya kepingin cepat ini, ada nggak seperti itu? Justru 80% pasien seperti itu dok. Wow, keren sekali. 80% pasien datang dengan flek hitam dan dia maunya, dok bisa nggak sih 1 minggu nih kulit saya bisa jadi putih? Betul. Karena ternyata tolak ukur kecantikan orang Indonesia untuk lokasi tertentu itu masih putih. Cantik itu harus putih. Padahal untuk cantik itu tolak ukurnya bukan putih ya, tapi kulit yang sehat. Seperti itu. Dan untuk kulit yang sehat sendiri tentunya yang dinamakan sehat bebas dari permasalahan kulit maupun bisa jadi flek atau jerawat. Jadi terbebas dari flek atau jerawat. Jadi kita sangat susah sekali untuk mengubah mindset orang-orang sekarang ya dok, bahwa cantik itu tidak harus putih. Seperti itu. Tapi kenyataannya di lapangan dok ya, mereka itu bilang cantik itu harus putih, kan begitu kan? Banyak sekali dok yang masih berpersepsi seperti demikian. Terus bagaimana sikap dokter Linda kalau menghadapi ada pasien yang seperti itu? Saya kepingin 1 minggu hilang dong flek saya gitu, seperti apa sih? Ya, betul sekali dok. Jadi untuk saya pribadi untuk menghadapi pasien yang seperti itu, karena 80% pasien yang saya dapati adalah pasien dengan flek hitam dan inginnya putih dalam waktu yang cepat. Tetap akan saya edukasi terlebih dahulu bahwa tolak ukur kecantikan itu tidak hanya putih. Kita tidak bisa memaksakan warna kulit seseorang menjadi seputih yang dia inginkan. Bahkan pasien tuh terkadang dia datang, dok saya mau warna kulit saya seperti ini. Itu sangat tidak bisa ya dok ya, karena kita punya yang dinamakan Fitzpatrick, di mana orang Indonesia itu punya tolak ukur tersendiri. Kita nomor 3, nomor 4 seperti itu dok. Jadi tidak bisa dipaksakan aku harus putih seperti ini, tidak bisa. Apalagi apabila pasien itu datang sudah dengan kondisi flek yang dia tuh warnanya coklat abu-abu sampai dengan kebiruan. Parah itu ya. Betul. Yang saya lakukan adalah saya perbaiki dulu kualitas kulitnya, paling nggak kondisi yang dialami sekarang itu benar-benar calming dulu. Jadi kondisi yang iritasi, kemudian kondisi yang sampai kulitnya ketat pedih itu saya redakan dulu. Saya berikan yang paling wajib saya berikan adalah sunscreen, kemudian pelembab. Pelembab itu selalu saya bawakan sih dok. Kemudian beberapa nutrisi kulit bisa saya berikan di serumnya seperti itu. Dan saya tidak memberikan zat-zat krim-krim topikal yang bersifat keratolitik terlebih dahulu atau whitening agent yang agak advance ya dok seperti itu, karena akan beresiko menjadikan kulit itu lebih iritasi daripada hari ini. Jadi saya perbaiki dulu kualitas kulitnya agar kondisi hari ini calming, nanti pasien kontrol kurang lebih beberapa hari saya tentukan. Kalau kondisi kulitnya sudah membaik, iritasinya sudah berkurang, baru saya masukkan beberapa whitening agent. Kan banyak dok di lapangan ini promosi ini menghilangkan flek dalam waktu 1 minggu, menghilangkan flek dalam waktu 2 hari. Nah, ini bagaimana dokter mengedukasi kepada pasien-pasien yang seperti itu? Ya, betul sekali dok. Kalau saya sih biasanya langsung bilang ya bahwa flek ibu ini, karena keinginan pasien itu mindsetnya saya bisa putih, flek saya bisa bersih. Padahal untuk flek sendiri, kulitnya sudah ada flek itu kan tidak bisa hilang secara medis. Secara
keilmuan tidak bisa hilang, hanya bisa berkurang dan terkontrol. Betul. Artinya terkontrol supaya dia tidak makin luas, supaya dia tidak makin bertambah banyak, supaya tidak makin hitam seperti itu. Jadi untuk krim-krim yang menjanjikan 1 minggu hilang itu saya edukasi terlebih dahulu bahwa secara teoritis flek itu tidak bisa hilang seperti itu. Dan untuk membeli krim tersebut harus jelas apakah krim tersebut ada nomor NA dari BPOM. BPOM yang penting ya, betul. Kemudian apabila itu suatu marketplace yang dinaungi oleh lembaga kesehatan, misalkan seperti dari klinik-klinik tertentu, apakah ada tempat konsultasinya? Betul. Itu. Karena untuk membeli krim secara bebas, apabila tidak berkonsultasi, minimal ada nomor NA dari BPOM. Seperti itu. Jadi pentingnya sekali untuk konsultasi ya dok ya. Betul sekali. Oke, sahabat bahagia, Dokter Linda udah menjelaskan nih tentang masalah kulit, terutama flek atau hiperpigmentasi. Nah, sekarang sadari bahwa untuk mendapatkan kulit yang cantik tidak harus putih, tapi sehat dulu dan konsultasikan ke dokter yang kompeten. Sekarang saya minta kedua nih dok. Dokter tadi menyebutkan masalah kulit diantaranya flek, yang kedua jerawat. Nah, jerawat ini sebenarnya bagaimana terjadinya jerawat ini dok? Iya betul sekali. Jadi jerawat ini sebenarnya terjadi karena produksi minyak di kelenjar minyak atau kelenjar sebum. Ini produksinya dia hiper, jadi terlalu banyak. Berlebih, betul, terlalu banyak. Kemudian di pori-pori dia menyebabkan penumpukan dan penumpukan tersebut menjadikan sumbatan. Betul. Apabila sudah tersumbat minyak tersebut, dia menjadi padatan sehingga sumbatan di pori-pori tersebut dia menjadi sebuah peradangan atau inflamasi. Inflamasi yang pertama dia hanya seperti komedo-komedo aja tuh dok. Terus kemudian apabila berlanjut tidak diobati, dia akan menjadi sebuah yang disebut nodul, kemudian papul. Apabila peradangan atau inflamasi itu berlanjut, akhirnya di dalam tuh dia ada akumulasi bakteri. Betul. Menjadi pertumbuhan bakteri karena itu kan minyak ya dok. Ya, minyak. Jadi bakteri kan dia suka sama pertumbuhannya, suka di lokasi yang seperti itu. Akhirnya dia menjadi akumulasi bakteri, dan apabila berlanjut jerawat itu akan menjadi nanah atau yang disebut dengan pustu seperti itu. Dan apabila bersifat kronik juga bisa menjadi sebuah kistik ya dok ya, kistik seperti itu. Nah, selain tadi berlebihnya ya sebum atau minyaknya, ada nggak penyebab lain? Karena di lapangan itu jangan sering makan minyak-minyak, jangan sering makan pedas-pedas. Nah, itu berpengaruh nggak sih dok sebenarnya? Iya dok, betul sekali berpengaruh. Jadi untuk penyebab jerawat tersendiri itu saya biasa menjelaskan kepada pasien saya dibagi menjadi 2 garis besar. Yang pertama adalah internal dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama usia. Kemudian yang kedua hormonal. Usia ini terkait usia pubertas. Jadi kalau dari dalam diri kita sendiri ini kita susah untuk menghalangi. Gimana lagi ini usianya usia pubertas. Jadi kita nggak bisa menghalangi. Kemudian hormonal, misalkan hamil atau konsumsi pil-pil hormonal seperti pil KB seperti itu. Kemudian yang ketiga juga faktor stres ya dok ya, faktor stres yang itu masih bisa lah kita kontrol seperti itu. Kemudian juga genetik yang tidak bisa kita kontrol. Kemudian faktor eksternal ini seperti dari luar ini seperti kosmetik yang digunakan secara sembarangan, terus kemudian polusi, debu, terus kebiasaan kita yang tidak baik seperti suka pegang-pegang wajah, sedangkan tangan kita ini belum tentu bersih betul. Itu. Terus apabila sudah timbul komedo suka dipencet-pencet, itu kan kebiasaan yang salah. Seperti itu. Kemudian lifestyle seperti suka makan makanan yang manis, suka makan gorengan, pedas, santan, terus makanan-makanan instan gitu ya dok ya, seperti itu. Jadi penting sekali untuk menerapkan pola hidup yang sehat pula untuk mencegah terjadinya masalah kulit. Terutama masalah jerawat ya dok. Betul sekali. Oke, sahabat bahagia, ternyata lifestyle itu penting sekali, terutama yang suka makan gorengan ya, suka makan pedas ya. Mulai sekarang kontrol gorengannya, kontrol pedesnya kalau Anda sahabat bahagia tidak kepingin timbul jerawat. Nah dok, kita bicara masalah jerawat nih. Iya dok. Kan ada orang-orang di lapangan itu ya, ini jerawat batu dok, ini jerawat yang sudah gede, ini buknya barang. Beda nggak penanganannya untuk jerawat batu, jerawat yang sudah
merah atau jerawat yang sudah ada nanahnya tadi? Ya, betul sekali. Beda ya dok ya. Jadi sangat beda sekali penanganan di lapangan yang didapatkan dari dokter untuk tipe-tipe jerawat tersebut. Betul. Jadi sebenarnya jerawat yang seperti komedo, batu, kemudian yang nanah-nanah itu dia dikategorikan berdasarkan jenis jerawatnya ya dok. Ya. Kalau yang ringan itu seperti bentuknya seperti komedo, terus kemudian sedang itu dia seperti nodul, papul. Kalau sudah sampai bernanah, sampai kistik itu bisa di derajat sedang berat ya dok ya, seperti itu. Dan untuk penanganannya sendiri apabila masih di kategori yang ringan, komedo, terus kemudian papul itu masih bisa diobati dengan pengobatan topikal. Pengobatan topikal artinya yang dioles langsung ke wajah, seperti itu, dengan kandungan-kandungan antibakteri seperti sulfur, seperti itu. Kemudian turunan-turunan asam vitamin A yang bersifat keratolitik untuk menghambat sumbatan minyak, untuk melancarkan sumbatan minyak tersebut, seperti itu. Terus kemudian ada antioksidan juga yang biasa ada di sunscreen seperti niacinamide, seperti itu ya dok. Terus kemudian untuk kategori jerawat-jerawat tertentu yang peradangannya bisa sampai bernanah-nanah, itu kita tambahkan antibiotik karena salah satu penyebab jerawat tersendiri adalah bakteri, seperti itu. Jadi kita masukkan antibakteri atau antibiotik yang berfungsi untuk membunuh bakteri penyebab. Gitu ya. Jadi kadang-kadang sih pasien itu, dok saya nggak mau minum obat, ada nggak yang seperti itu? Nah dokter harus bagaimana cara menjelaskan kepada mereka? Jadi saya harus edukasi lagi ya dok, lagi saya edukasi bahwa penyebab itu banyak, penyebab jerawat itu banyak sekali, dan kalau sampai bernanah, peradangan yang berlanjut itu di situ ada akumulasi bakteri, di mana bakteri tersebut adalah suatu penyebab terjadinya peradangan jerawat yang sampai besar sampai menjadi kista, seperti itu. Jadi memang untuk mematikan bakteri penyebab jerawat kita harus memberikan antibiotik dari dalamnya ya. Betul. Ya kadang-kadang pasien itu agak-agak gampang-gampang susah ya. Maunya jerawat pengen cepat sembuh, tapi nggak mau minum obat, tapi nggak mau perawatan, tapi nggak mau lifestyle yang sehat, kan begitu dok? Nah dok, kita sudah bicara tentang flek dan jerawat ini. Selain flek dan jerawat, ada nggak sih masalah yang sering di kliniknya dokter di Elmaskin yang dok saya sudah mulai kelihatan tua nih, kayak gitu, banyak garis-garis kerut halus. Nah ada nggak seperti itu? Banyak sekali dok. Jadi selain masalah yang ditimbulkan karena krim-krim yang dibeli sembarangan, juga ada masalah aging ya. Aging ya, betul. Saya temui. Jadi pasien datang dengan, dok kok sudah mulai banyak garis-garis halus ya di wajah saya. Kalau saya ngobrol kok banyak kerutannya ya dok, kata saya kayak gitu. Terus kok wajah saya ini dilihat udah nggak harmonis ya, udah nggak kayak waktu saya muda dulu kayak gitu. Terus saya harus gimana tuh, banyak sekali seperti itu. Terus kalau aging gitu gimana dok? Atau apa cara ngobatinya atau treatmentnya? Mungkin di Elmaskin ada yang khusus atau dominan, atau yang mungkin separuh dulu seperti apa? Iya, kalau saya sih lebih ke saya edukasi dulu ya dok ya, supaya minimal walaupun aging ini sudah terjadi, tapi dia tidak bersifat progresif, tidak berlanjut. Betul. Ya, walaupun sudah ada kerutan, tapi kerutannya ini biar nggak makin banyak. Jadi pasien saya ini banyak yang agak bandel ya dok. Jadi kalau untuk menggunakan moisturizer itu dia nggak penting deh. Skincare itu hanya sabun, krim siang, dan krim malam. Padahal moisturizer itu penting. Jadi untuk masalah-masalah aging tertentu, saya selalu bawakan moisturizer, nutrisi kulit berupa sunscreen, terus nutrisi kulit berupa serum, terus kemudian saya tambahkan juga sunscreen yang dimana ada bahaya ya dok dari sinar UV, yang sinar UVA itu kan efeknya aging ya di kulit. Jadi kulit kita tuh jadi kendor, terus kemudian karena skin elastisitasnya berkurang, jadi akhirnya kulit kita nih sagging, kendor, terus kemudian melorot seperti itu. Terus kerutan juga terjadi. Jadi saya sampaikan dulu cara pencegahannya. Yang pertama, yang paling mudah adalah menerapkan gaya hidup yang sehat. Terus kemudian kemudian menerapkan cara pemakaian skincare yang tepat. Artinya tepat ini tepat dengan jenis kulit, tepat dengan permasalahan kulit, dan menjaga kualitas kulit kita nih agar tetap bagus. Jadi kulit ini ternutrisi dengan benar, kelembapannya terjaga, seperti itu. Kemudian untuk terapi sendiri, untuk seperti garis-garis halus itu
saya biasanya kita bisa melakukan redermalisasi dengan skin booster. Oh, skin booster. Betul. Kemudian bisa kita bantu dengan neurotoksin seperti botulinum toksin A atau botox ya dok ya, untuk kerutan-kerutan kulit seperti itu. Kemudian untuk bentuk-bentuk wajah yang sudah mulai tidak ideal, yang sudah mulai tidak harmonis, bisa dilakukan tindakan seperti dermal filler seperti itu. Ya. Kuncinya sebenarnya itu kulit disehatkan. Betul Jadi sekali. kulit sehat tidak gampang, harus lifestyle-nya sehat. Ya. Mungkin ditambah exercise juga ya. Betul sekali. Jadi itu sangat penting. Jadi intinya kulit itu kan ada selnya. Iya. Jadi sel juga butuh nutrisi. Betul sekali. Sehingga sel itu sebagai modalitas atau pembentuk kulit jadi sehat juga. Betul, Kan begitu. betul. Gini, banyak orang-orang benar nggak sih atau mitos atau fakta gara-gara dia sering pakai produk macam-macam, terus dia itu timbul flat, bisa timbul kerutan halus, bisa nggak seperti itu? Bisa dong, karena kerutan sendiri dia kan terjadi karena elastisitas kulit yang sudah mulai berkurang ya dok ya. Elastisitas kulit yang sudah mulai berkurang itu salah satunya disebabkan karena penggunaan krim-krim yang bersifat mengelupas terus-menerus. Kan wajarnya setiap 28 sampai 30 hari ya dok, kulit kita itu mengelupas. Tapi untuk krim-krim yang dibeli abal-abal itu banyak sekali yang setiap hari mengalami pengelupasan sampai akhirnya iritasi, kulitnya kering. Nah kalau sudah kering kan elastisitasnya lama-lama tuh dia menurun ya dok ya, menurun. Akhirnya untuk senyum udah mulai kelihatan kerutan di area mata. Seperti itu sih dok. Oke. Ada nggak dok, misalnya makanan pada waktu lifestyle yang sehat nih, mungkin tips dari dokter Linda sendiri yang diedukasikan ke pasien. Kamu harus makan yang A, B, C ya, karena makan yang sehat untuk menyusun sel-sel kulit Anda supaya sel kulit Anda itu jadi bagus. Ada nggak makanan? Iya. Saya biasanya ngasihnya simple aja sih dok ke pasien. Yang penting dia makan sayur, kemudian buah, terus kemudian protein dan karbohidrat. Ini dalam satu komposisi yang dikatakan cukup. Jadi tidak berlebihan karbohidrat, juga tidak berlebihan di lemak. Seperti itu ya. Kadang kan ada ya dok beberapa pasien yang, aduh dok saya nggak suka makan sayur, saya nggak suka makan buah, seperti itu kan dok. Jadi saya tekankan mulailah dicoba untuk makan sayur, makan buah, karena di situ kan banyak terkandung vitamin, nutrisi, dan antioksidan yang penting untuk kulit. Ya betul sekali. Nah itu kadang-kadang yang nggak disadari atau kurang mengerti dok. Betul. Bahwa sayur itu harganya murah. Mungkin buah juga murah, tapi yang penting bukan murahnya, tapi kandungan di dalam sayur dan buah itu ya sahabat bahagia. Nah dok, saya sudah bicara nih, nanya ke dokter Linda tentang permasalahan kulit sahabat bahagia. Nah saya kepingin tahu kulit yang sehat itu seperti apa sih dok? Coba dijelaskan. Ya betul sekali. Jadi kalau sesuai penampakan ya dok, kita lihat aja ya dok ya. Kalau kita lihat aja tuh ya namanya sehat, jadi dia terbebas dari berbagai permasalahan kulit. Jadi tidak ada kemerahan, warnanya rata. Kalau warnanya rata itu kan artinya juga tidak ada bercak hitam, melasma maupun hiperpigmentasi. Kemudian tidak ada masalah jerawat juga, seperti itu. Kemudian untuk penampakannya tuh dia halus, kelembapannya cukup. Jadi kalau anak-anak masa kini bilangnya glowing ya dok ya. Iya, kulit glowing dambaan wanita masa kini. Jadi bersyukur sekali yang kulitnya glowing karena kelembapannya cukup. Jadi salah satu tanda kulit yang sehat juga kelembapannya cukup. Jadi akhirnya kelembapan cukup, tidak ada masalah kulit, skin tone-nya dia rata, tidak ada perbedaan warna kulit. Akhirnya kalau kena cahaya itu dia bisa mantul. Jadi sangat bersyukur sekali yang punya kulit glowing karena salah satu tanda kulit yang sehat ya dok ya. Kemudian yang kedua, kalau dari perabaannya tuh halus. Kemudian kenyal, seperti itu dokter. Tidak kasar ya? Iya betul, tidak kasar. Karena kalau sampai kasar itu kan artinya kulitnya salah satu jenis kulit yang kering ya dok ya. Produksi minyaknya dia kurang sehingga kulitnya kasar. Habis cuci muka tuh terasa ketat, seperti itu. Jadi intinya kulit sehat itu fisiknya bisa dilihat, diraba, jadi bukan diterawang ya. Betul sekali dokter. Dilihat sama diraba ya. Jadi saudara sekalian, kulit yang sehat itu sudah kelihatan ya. Jadi dilihat dulu ya. Tadi udah dijelaskan dokter Linda tanda-tandanya, terus tip bagaimana kulit jadi sehat. Ada nggak dok pasien-pasien itu, contoh biasanya dalam satu keluarga ini
adik kakak sama-sama perempuan. Nah, pada waktu perawatan di Dokter Linda, yang satu ini adiknya kulitnya jadi bagus, sedangkan kakaknya kok nggak bagus-bagus. Ada nggak ini yang protes terus tanya kenapa kulit saya kok nggak jadi bagus-bagus kayak adik saya? Ada nggak seperti itu? Ada dok. Jadi hal itu kan tergantung ya dok ya. Dia tidak bisa dijadikan tolak ukur ketika si A berhasil, si B juga berhasil. Betul. Karena yang pertama permasalahan kulitnya saja beda. Jadi permasalahan kulit si kakak belum tentu sama dengan permasalahan kulit si adik. Kemudian yang kedua kepatuhan pengobatan si A juga berbeda dengan si B. Bisa jadi kita bawakan skincare si kakak dipakai, si adik di rumah enggak, akhirnya hasilnya juga beda. Ataupun kalau sama-sama dipakai, si kakak ini dia rutin pakai, si adiknya enggak rutin, akhirnya hasilnya juga berbeda. Kemudian yang sering saya dapati juga dok, saya bawakan skincare, ternyata di rumah dia juga shopping skincare. Akhirnya dicampur-campur, hasilnya akhirnya beda. Betul. Itu kebiasaan anak-anak zaman now ya. Jadi suka shopping, apalagi sudah terjerat dengan makan atau apa ya, ucapan dari teman-temannya. Ayo beli di sini loh, ini wajahku putih. Nah, itu yang sebenarnya Dokter Linda itu tugasnya siapa sih yang untuk sering memberi edukasi kepada masyarakat seperti itu? Iya, betul sekali dok. Sebenarnya salah satunya tugas dokter, tapi masing-masing tiap orang itu kan juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hal baik ya dok, hal baik kepada masyarakat. Jadi ketika kita mengerti tidak ada salahnya kita menyampaikan, oh itu tidak benar, yang benar adalah konsultasikan dulu, atau kalau tidak konsultasi pastikan skincare tersebut ada nomor NA BPOM-nya seperti itu. Nah dok, saya kepo nih, di kliniknya Dokter Linda nih Elma Skin ada nggak atau punya produk apa aja, dan yang kira-kira the best-nya itu apa dok? Ya betul sekali, jadi kita punya the best facial wash, namanya Bioacne facial wash. Bioacne, berarti khusus untuk acne? Sebenarnya khusus untuk acne, tapi di sini dia punya kelebihan, di mana isinya tuh biosulfur, tapi nggak bikin kering di kulit seperti itu. Ya? Karena kan biasanya sulfur itu membuat kering, bikin kering ya di kulit, tapi itu nggak bikin kulit kering di kulit. Seperti itu. The bestnya ya. Elma Skin itu di mana sih alamatnya sebenarnya Dokter Linda? Iya betul sekali. Jadi Elma Skin itu di Surabaya, daerah Surabaya Utara, tepatnya di Jalan Sidodadi 4 nomor 16. Oh, Sidodadi 4 nomor 16, Surabaya Utara ya dok ya? Surabaya Utara. Oke. Sahabat Bahagia, kita sudah bincang lama sama Dokter Linda. Kuncinya bisa saya simpulkan bahwa kalau untuk menjadi cantik itu bukan berarti putih atau glowing, tapi kulitnya disehatkan dulu. Nah, untuk jadi kulit sehat harus konsultasi kepada dokter yang kompeten seperti Dokter Linda ini. Nah, kalau gitu untuk kulit sehat juga harus disokong dengan lifestyle yang sehat. Sahabat Bahagia, ini adalah acara terakhir saya dengan Dokter Linda. Sebenarnya pengen ngobrol banyak nih. Saya minta satu lagi Dokter Linda, apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat yang kepingin kulitnya atau wajahnya cantik? Oke, jadi yang akan saya sampaikan adalah bahwa tolak ukur sebuah kecantikan itu tidak cukup hanya putih, tapi adalah kulit yang sehat. Di mana kita harus menjaga kesehatan kulit dengan yang pertama kita menjaga lifestyle, yaitu cara hidup yang sehat, karena hidup yang sehat itu harus dibiasakan, dibuat kebiasaan, dilakukan sehari, 2 hari, sampai dengan 3 bulan, akhirnya menjadi kebiasaan yang baik seperti itu. Kemudian juga harus disokong dengan skincare yang tepat sesuai dengan jenis kulitnya kering, berminyak, atau kombinasikah. Kemudian juga harus tepat sesuai dengan permasalahan kulit seperti itu. Dan kemudian untuk menggunakan skincare tertentu harus melalui konsultasi kepada dokter yang kompeten, atau apabila diberi di OTC harus ada NA BPOM-nya. Oke. Ya, terima kasih Dokter Linda, sahabat Bahagia. Itu adalah tip-tip dari Dokter Linda untuk mendapatkan kulit yang cantik, yaitu kulit sehat. Nah, mudah-mudahan pembicaraan saya dan Dokter Linda yang sudah jauh-jauh saya undang dan menyempatkan waktunya bisa bermanfaat untuk sahabat Bahagia semua yang ada di luar sana yang kepingin cantik itu sehat. Dan saya sekian dulu, bertemu lagi di obrolan cantik yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.